Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Condemned. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang 10 orang napi yang terpidana mati yang dikirim ke sebuah pulau terpencil untuk saling membunuh agar bisa bertahan hidup. Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Luke. Luke mengunjungi penjara yang terletak di Estonia. Terlihat para tahanan yang terdiri dari penjahat kelas kakap yang sedang berkumpul. Dan tujuan Luke mendatangi penjara itu adalah untuk membeli napi terkuat yang berada di sana. Penjara tersebut dijaga oleh ketua polisi yang korup, yang mana polisi di sana pun mengeluarkan seorang napi bernama Peter. Mereka dengan sengaja mengadu para napi tersebut untuk saling baku hantam demi menentukan napi terkuat di antara mereka. Aksi baku hantam itu pun tersambung secara langsung dengan sebuah studio film. Di dalamnya terdapat banyak monitor yang menyala untuk menyeleksi napi terkuat di seluruh dunia. Orang yang ada di balik semua ini adalah Ian Breckell. Ia adalah seorang sutradara sekaligus miliarder yang sangat berambisi untuk membuat sebuah film action yang bisa ditonton secara live dan mampu menyaingi film-film Hollywood. Film tersebut akan diperankan oleh 10 orang napi terkuat yang sudah diseleksi dan akan dikirim ke sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebutlah mereka akan bertarung dan membunuh satu sama lain. Bagi satu orang napi yang mampu bertahan hidup sampai akhir film, maka dialah pemenangnya. Breckell pun mengatakan kalau dia menginginkan napi tersebut dan menyuruh Luke untuk membeli Peter. I want him. Dia pun menemui Golby, teman sekaligus kameramen di proyek filmnya kali ini. Golby pun melaporkan kepada Breckell bahwa dia telah selesai memasang kamera di setiap penjuru pulau. Kemudian terlihat Julie yang merupakan kekasih Breckell yang selalu setia menemaninya. Dan Breckell pun diwawancarai oleh seorang reporter mengenai proyek film terbarunya tersebut. Reporter itu bernama Donna. Breckell mengatakan kalau filmnya hanya akan tayang di internet agar semua orang bisa menontonnya. Donna mengatakan kepada Breckell bahwa film yang ia buat adalah ilegal karena tidak seperti film pada umumnya. Dan ini lebih cocok disebut sebagai dokumenter pembunuhan. Breckell pun berdalih kalau yang ia lakukan justru akan memberi kesempatan hidup untuk para napi terpidana mati tersebut. It's immoral and illegal. No, Donna. These contestants were already dead, condemned. Di tengah wawancara tersebut, Breckell didatangi oleh 2 orang kru yang mengatakan kalau salah satu napi berkebangsaan Arab yang sudah ia seleksi tewas akibat suatu perkelahian di dalam penjara. Just lost one of our headliners. Kemudian kru lain pun mencari napi Arab pengganti yang berada di penjara Salvador. Ia bernama Hasim. Hasim kemudian dipaksa bertarung dengan napi lain bernama Jack, dan pertarungan tersebut dilihat langsung oleh Breckell. Terlihat Jack yang mampu mengalahkan Hasim dengan 2 pukulan saja. Breckell yang menyaksikan hal itu pun langsung tertarik dan menyuruh krunya untuk merekrut Jack sebagai pemain utama. Singkat cerita, 10 orang napi yang sudah diseleksi tersebut kemudian dikumpulkan. Sebelum berkumpul dengan yang lainnya, Breckell pun memberi Jack sebuah tawaran. Ia mengatakan kalau Jack berhasil membunuh peserta lainnya dalam waktu 30 jam, maka Jack akan terbebas dari hukuman mati dan mendapatkan hadiah uang yang sangat fantastis. I'll set you free with a pocket full of cash. Namun Jack tidak tertarik sama sekali dengan tawaran tersebut. Jack bahkan mengancam akan membunuh Breckell kalau ia bebas. Fish in town, you probably heard of it. It's called Fuck Your Mama. Karena ancaman Jack tersebut, Breckell pun menyuruh Julie untuk memalsukan identitas Jack sebagai seorang teroris agar dia dibenci oleh penonton seluruh dunia. Women, children, blah, blah, blah. Do it right now.
Get it to Bella. Kemudian Brekel pun menemui para napi yang telah dikumpulkan. Ia mendekati Paco dan Rosa yang merupakan sepasang suami istri dari Meksiko. Lalu ia pun mengatakan bahwa mereka bisa bekerja sama untuk mengalahkan peserta lain. Namun di akhir keduanya tetap harus saling membunuh satu sama lain. Mendengar hal itu Rosa pun mengamuk dan memaki Brekel. Tak lama kemudian Luke pun datang dan memberitahu tentang peraturan yang telah dibuat. Ia mengatakan kalau di kaki setiap peserta telah dipasangi gelang bom yang akan meledak jika dilepaskan dengan paksa. Dan para peserta pun wajib meledakkan gelang yang ada di kaki lawannya untuk memastikan kalau lawannya telah mereka lumpuhkan. Mendengar hal itu para peserta pun marah namun tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, para peserta pun dibawa ke pulau menggunakan helikopter. Brekel yang sedang mengawasi di studio pun memastikan semuanya sudah siap, karena film akan segera dimulai. Satu persatu peserta pun diturunkan ke pulau di tempat yang berbeda. Namun salah satu peserta menolak untuk turun. Ia bernama Dominic. Tak lama kemudian petugas pun menjatuhkannya dengan paksa. Open your mouth! I said open your mouth! Dominic pun tewas karena ia mendarat tepat di atas kayu lancip. Kini hanya tersisa 9 pemain. Aktivitas di pulau itu pun tersambung dengan studio dan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia melalui streaming. Adegan pun beralih pada seorang wanita bernama Yasanwa. Setelah cukup lama berjalan, ia dihampiri oleh helmet napi dari Jerman. Dan pertarungan pertama pun dimulai. Bella, give me some music. Alright, what do we got? This is hard fucking core, man. Melihat lawannya yang terpojok, Helmet pun mencoba untuk membunuh Yasanwa. Yasanwa pun menikamnya dengan sebuah ranting kayu yang runcing dan dengan sigap menekan tombol gelang milik Helmet. Terlihat Brekel dan kru yang bersorak menyaksikan karena film yang mereka buat semakin seru. Jumlah penonton pun melonjak naik 5 juta viewers. Scene pun berpindah diperlihatkan Jack yang kehilangan kunci borgolnya. Pada saat yang sama Jack pun melihat Paco yang sedang berlari ke arahnya. Paco pun sengaja membututinya dari belakang lalu Paco pun menyergapnya. Namun akhirnya Paco dengan mudah dikalahkan. Namun Paco malah menangis sejadi-jadinya. Paco pun berkata kalau dirinya tidak berniat untuk mengikuti Jack akan tetapi dirinya sedang mencari Rosa istrinya. Akhirnya Jack pun melepaskannya dan sebagai ucapan terima kasih Paco memberikan kunci borgolnya kepada Jack. Gringo, try this. Gracias. Gracias. Di sisi pulau lain terlihat Preston. Di sana dia melihat sesuatu yang diturunkan oleh helikopter. Di dalamnya dia mendapatkan sebotol air roti dan sebuah pisau. Tak lama kemudian datanglah peserta lain. Ia bernama Saiga. Saiga mencoba untuk merebut pisau dari Preston. Dan baku hantam pun terjadi. Terlihat Preston pun kewalahan menghadapi napi Jepang tersebut. Preston pun memutuskan untuk kabur. Saiga pun pergi memburunya namun dia kehilangan jejak. Tak lama kemudian Saiga pun bertemu dengan Starly yang merupakan napi dari Jerman. Starly pun menawarkan untuk bekerja sama kepada Saiga untuk menghabisi peserta lain. Mendengar hal itu Saiga pun langsung menyetujuinya. Di sisi lain Jack pun sedang menyusuri pulau untuk mencari jalan keluar. Kemudian Jack pun dihadang oleh Peter, napi dari Estonia. Jack mengatakan kalau dia tidak ingin bertarung. Namun Peter malah menghajarnya dan pertarungan antara keduanya pun tak terelakkan.
Akhirnya Jack pun berhasil mengalahkan Peter. Peter pun tewas meledak dan sekarang pun hanya tersisa 7 pemain lagi. Penonton pun langsung melonjak menjadi 12 juta. We just hit 12 million subscribers online. Siaran tersebut tidak hanya ditonton oleh masyarakat saja, FBI pun menonton siaran tersebut. Salah satu yang menontonnya adalah Brad Wilkins, yang merupakan agen FBI. Rekannya mengatakan bahwa nama asli Jack Cornett adalah Jack Riley, dan ia memiliki seorang istri bernama Sarah. Brad yang mendengar hal itu pun ingin menemui Sarah untuk mengetahui semua informasi tentang Jack. Singkat cerita, malam pun tiba. Sarah menemui Mike, temannya, dan menyaksikan siaran tersebut. Sarah pun terkejut mengetahui kalau Jack termasuk ke dalam salah satu pemainnya. Ia pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dari data pemain bahwa Jack adalah seorang teroris. It's a lie. Kembali ke pulau, setelah lama mencari, Rosa akhirnya bertemu dengan Paco suaminya. Lalu pasangan itu pun saling melepas rindu. Tak lama kemudian pertemuan mereka dirusak karena kehadiran Sterling dan Saiga. Sterling pun menghajar Paco habis-habisan dan memborgolnya di sebuah pohon. Calm down. Sterling juga memperkaos Rosa di hadapan Paco. Paco yang menyaksikan hal itu pun hanya bisa berteriak. Suasana di studio pun hening sejenak, namun jumlah penonton naik menjadi 15 juta. Numbers. We're climbing. Around 15 mil. Julie yang tak tahan lagi menyaksikan kejadian tersebut, Julie pun meminta Brackle untuk menghentikan siaran tersebut. Brackle pun menolaknya mentah-mentah. Bahkan Goldie pun keluar dari ruangan karena tak tahan menyaksikan adegan tersebut. Kembali lagi ke pulau, Sterling pun membunuh Rosa dan meledakannya. Namun Paco yang sedang diborgol pun menghilang. Don't worry about him. He won't get far. Di malam harinya, Jack menemukan Paco yang sedang dalam keadaan sekarat. Paco pun menceritakan hal mengerikan yang dilakukan oleh Sterling dan juga Saiga. Paco menangis lagi dan memohon kepada Jack untuk membalaskan dendamnya dan Jack menolaknya. Namun Jack akan membantu Paco agar tetap hidup. Jack pun mengatakan kalau dia akan menuju ke menara yang terletak di utara pulau. Ia akan mencari radio untuk menghubungi Sarah kekasihnya. Gotta be a radio in there. Brackle yang ingin mempertahankan keseruan filmnya, ia pun mengirimkan senjata kepada Sterling dan juga Saiga. Kedua napi itu pun semakin bersemangat memburu lawannya karena mendapatkan perlengkapan senjata yang lagi-lagi diturunkan oleh helikopter. We got a show to put on. Di tempat lain, Yasanwa berhasil merayu Preston untuk bekerja sama dengannya. Di sisi lain diperlihatkan Jack yang menutup gelang GPS-nya dengan besi. Di waktu yang sama, di dalam studio, Brackle dan krunya pun kehilangan jejak Jack. He's not on my grill. I just lost his signal. Kemudian Jack pun memberikan Paco sebilah pisau dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian dia pun menemukan jalan putus. Jack memutuskan untuk memanjat dan menyusuri tali yang menggantung di atas jembatan tersebut. Brackle dan kru yang melihat itu pun mulai penasaran kemana Jack akan pergi. Where's he going? I don't know. Scene beralih ke markas FBI. Atasan agen Brad tiba-tiba meminta agen Brad untuk menghentikan penyelidikannya. Atasannya pun meminta agar agen Brad tidak perlu khawatir dengan Jack, karena Jack Riley adalah agen tentara yang sangat terlatih. Diketahui kalau Jack adalah seorang tentara bayaran yang bekerja dengan pemerintah, yang kemudian dijebak dan ditangkap saat bertugas. So you let him fry in a Central American prison for an entire year. It's politics. It's bullshit. Kembali kepada Brackle yang kembali kehilangan jejak Jack. Mereka pun khawatir kalau Jack sedang menuju ke studio. Setelah lama berjalan, Jack pun sudah berada di dekat studio. Dan Jack pun langsung melumpuhkan beberapa anak buah Brackle yang berada di sana. Kemudian Jack pun langsung saja menaiki menara dan mencari sebuah radio. Jack pun berhasil menemukan radio dan langsung menghubungi Sarah. Jack memberitahu Sarah kode berangkas uang yang disimpan di suatu tempat. Namun Sarah menolaknya dan mengatakan kalau dia sudah menghubungi FBI. Jack yang mendengar itu pun langsung memberitahu koordinat pulau tersebut kepada Sarah. I spoke to an FBI agent.
Where are you? All right, write this down. 282. Longitude is... Jack! Setelah mengatakan koordinatnya, keberadaan Jack diketahui oleh Brackle. Kemudian Brackle pun menugaskan anak buahnya untuk memburu Jack. Namun Jack pun berhasil melarikan diri menuju ke tengah pulau. Di sisi lain, Sarah pun memberitahu agen Brad tentang koordinat tersebut. Riley's contacted Sarah Kavanaugh with a coordinate. Di lain tempat terlihat Yasanwa dan Preston sedang bersantai di depan api unggun. Saat Preston lengah, Yasanwa pun dengan cepat melepas tanda merah yang ada di pergelangan kakinya. Kemudian Yasanwa pun berlari dan Preston pun tewas meledak. Lalu kemudian Brackle pun memindahkan kamera ke arah Paco. Terlihat Sterling dan juga Saiga yang sedang menghajar Paco dengan tragis. Golby pun keluar karena tak tahan menyaksikan hal itu. Tak lama kemudian Julie pun menghampirinya dan mengatakan kalau ini harus segera dihentikan. Goldie, we have to stop this. Mereka berdua kemudian mengatakan hal tersebut kepada Brackle. Lagi dan lagi Brackle pun menolaknya karena dibutakan oleh ambisinya membuat film yang sukses. I was trying to save you. Jack melihat sahabat barunya diperlakukan dengan sangat tragis sampai mereka pun membakar mayatnya. Kemudian Jack pun mengucapkan dua kata. Permainan dimulai. Game on. Keesokan harinya di studio, Brackle dan krunya pun terlihat sedang mengawasi Sterling dan juga Saiga. Kemudian mereka pun melihat Jack yang ada di sana. Jack pun melapisi lengannya dengan dua besi. Setelah itu Jack pun langsung menyerang Saiga. Sterling sendiri pun terlihat ingin memanah Jack, namun Jack yang menyadari hal itu, ia langsung bersembunyi di sebuah bunker. Ternyata di dalam bunker tersebut terdapat Yasanwa. Sterling yang melihat hal itu pun langsung melepaskan anak panahnya hingga mengenai Yasanwa. Saiga pun langsung melempar molotov ke dalam bunker tersebut. Yasanwa yang terlihat putus asa pun memilih untuk bunuh diri dengan melepaskan tanda merah di gelang kakinya. Jack yang melihat hal itu pun langsung masuk ke dalam lubang. Bunker itu pun meledak dan menewaskan Yasanwa. Semua penonton pun mengira kalau Jack ikut tewas. Sterling dan Saiga yang melihat hal itu pun langsung berpikir untuk saling membunuh. Saiga lari dari Stanley dan tiba-tiba Jack muncul. Penonton yang melihat hal itu pun kembali bersemangat, terutama Sarah kekasihnya. Hey, kid. Let's go, sweetheart. Tak lama Sterling pun muncul dan pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Akhirnya Saiga pun tewas di tangan Jack. Melihat hal itu, Sterling pun kabur. Dalam keadaan terpojok, Sterling pun terjun dari tebing. Jack yang melihat hal itu pun ikut terjun untuk memastikan Sterling tewas. Para kru dan penonton pun tak bisa melihat Jack karena di dalam air terjun tersebut tidak ada kamera. Kemudian Jack pun mencari Sterling. Namun tiba-tiba helikopter datang dan menjatuhkan senjata di dekat Sterling. Golby pun merasa heran kenapa Brackle selalu membantu Sterling. Brackle pun menjawab kalau dari awal Sterling sudah memberikan pertunjukan yang bagus. Dalam keadaan yang terdesak, Jack pun mencoba kabur dari Sterling. Sterling pun langsung menembak bahu Jack dan membuatnya terjatuh ke dalam air. Saat Sterling mencari Jack, ia menemukan 2 orang kameramen yang sedang bersembunyi. Kemudian dia pun langsung menembak keduanya hingga tewas.
Film this. Saat Sterling lengah, Jack pun muncul dan langsung menghajarnya. Sterling pun kembali meraih senjatanya lalu menembaki Jack secara brutal. Sterling dan para penonton pun berpikir bahwa kali ini Jack benar-benar tewas. Kemudian TV lain pun menyiarkan wawancara Brackley dengan Donna. Donna pun mengatakan bahwa film yang mereka saksikan adalah peristiwa yang sangat tragis dan tidak berperi kemanusiaan. Kata-kata tersebut membuat para penonton merasa bersalah. I realized my reaction was simplistic. I am sad. Until tomorrow, this is Donna Sereno. Diperlihatkan di markas FBI agen Brad yang mengatakan kalau rekannya telah menemukan titik pulaunya. Namun dengan nada kecewa ia mengatakan kalau semuanya sudah terlambat. It's too late. Akhirnya rencana Brackle pun berhasil. Filmnya ditonton oleh lebih dari 40 juta penonton dari 161 negara. Luke pun mengatakan kepada Brackle kalau tentara Amerika sedang dalam perjalanan. Brackle yang mendengar hal itu pun langsung saja merencanakan pelariannya dari pulau tersebut. Brackle pun menahan semua krunya untuk tetap tinggal termasuk Julie kekasihnya. Golby pun mempertanyakan tentang sikap Brackle. Namun ketika Brackle merasa terpojok, ia pun langsung membunuh Golby si kameramen tersebut. Motherfucking piece of... Tak lama setelah itu Sterling datang dan Brackle pun langsung saja melepaskan gelang yang ada pada Sterling. Hal itu pertanda kalau Sterling telah bebas dari hukuman matinya. Sterling pun menagih uang kemenangan yang dijanjikan oleh Brackle. Namun Brackle menolaknya dan mengatakan kalau dirinya lah yang telah membuat Sterling menang. Kembali kepada Jack yang ternyata dia masih hidup. Jack pun berusaha sekuat tenaga untuk bangkit. Namun di sisi lain Sterling masuk ke studio dan menembak semua kru hingga tewas. Fucking coward! Fucking coward! Sterling melakukan itu karena ia telah dikhianati oleh Brackle. Tak lama kemudian Jack pun datang, namun dia dihadang oleh Luke dan juga Brackle. Jack pun berhasil membunuh Luke. Fucking hillbilly. Namun sayangnya Brackle berhasil melarikan diri dan saat Sterling akan membunuh Julie, Jack pun muncul. Pada akhirnya Sterling pun tewas di tangan Jack. Kemudian dia bergegas mengejar Brackle dan menembaki helikopternya. Namun tembakan Jack meleset dan tak lama kemudian Julie datang dan memberikan gelang peledak kepada Jack. Hanya dalam hitungan detik Brackle tewas meledak. Julie pun memberikan kunci untuk melepaskan gelang yang ada di kaki Jack. Dan film pun berakhir. Di akhir film, Jack pun kembali kepada Sarah, kekasihnya. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah janganlah terlalu berobsesi dan berambisi yang berlebihan. Karena semua itu hanya akan memakan banyaknya korban. Sekian dari Rana, jangan lupa saksikan video-video menarik lainnya hanya di channel ini. Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri, salam RN Movie.